piston masih agak putih. Nah, ini bagian klepnya, dia kerak sekali. Ini sudah nampak kalau seal klep bisa terlihat karena dia hitam. Nah, kita coba lihat bagian lubang X-nya, lubang knalpot. Nanti saya cari yang fokus dulu untuk melihat bagian ujung bos klepnya itu dia agak lembab oli karena kurang fokus. Bentar, kurang fokus, cari yang mode fokus dulu biar kelihatan bagian ujung bos klepnya itu dia lembab oli. Nah itu dia kelihatan, itu udah pasti kalau seal klepnya itu dia udah mulai mengeras, otomatis oli masuk ke bagian bos klep, membasahi batangan klepnya sampai ke ujung bos klep. Wajar kalau dia pada saat dingin itu dia ngebul, kalau panas hilang asap putihnya ngebulnya tuh. Kemudian kita lihat yang bagian innya. Dia lembab oli juga, sama. Ini seal klepnya itu dia udah mulai mengeras. Nah, tuh kelihatan. Jadi tidak mungkin kalau ini sehernya yang kena atau ringnya. Bisa disimak. Kalau di bagian kopnya itu, bagian squeeze-nya itu dia kerak sama lembab oli. Ini bukan lembab bahan bakar tapi oli, dia rembesan oli dari seal klepnya itu sendiri, dia masuk ke ruang bakar. Nah, kita lihat. Bentar, sambil tang dulu, tang kecil. Bentar. Nah, bisa dilihat bagian batang klepnya itu dia seharusnya kalau seal klepnya normal itu dia tidak basah, bagian batang klepnya itu dia tidak lembab oli seperti itu. Nah, kan kelihatan kalau seal klepnya itu yang bocor. Ini bagian batang klepnya sama bos klepnya tidak oblak, dia masih normal. Nanti saya contohkan kompresi bos klep, dia bunyi ceklak itu nanti saya contohkan caranya. Ini yang in, kita coba lihat. Nampaknya hampir sama, dia basah lembab oli. Jadi ini fix seal klepnya dia yang bocor. Seal klepnya itu dia udah mulai mengeras, jadi otomatis oli itu dia masuk ke bagian dalam bos klep seperti itu. Jadi pada waktu mesin dingin keluar asap putih, ketika mesin sudah panas asap putih itu ketika hilang dengan sendirinya seperti itu. Itu ciri-ciri seal klep bocor. Jadi ini enggak sehernya yang rusak atau ringnya. Ini terakhir motor saya bongkar tahun 2016, oversize 25, ganti full set, mulai dari seal klep, skir klep. Kalau bos klep enggak saya ganti, klep pun enggak saya ganti. Nah, ini caranya, cara ngecek kompresi bos klep harus bunyi klak, ceklak gitu. Kalau dia ditarik enggak bunyi, itu berarti bos klepnya minta ganti. Plus sama payung klepnya, berarti dia udah longgar tengahnya itu. Nah, caranya itu bagian ujung tekan, tarik. Iya, seperti itu. Dia harus bunyi klak, itu harus bunyi, dia wajib bunyi. Kalau enggak bunyi berarti dia minta ganti bos klep. Kalau klepnya masih bagus sih enggak apa-apa, bisa dipakai. Ini untuk sitting klepnya masih bagus. Ini untuk seal klepnya itu dia udah keras sekali. Maklum dari 2016 sampai
wajar. Konsumen pun ya puas lah. 2016 sampai sekarang baru trouble. Ini motor tiap hari jalan. Salah satu karyawan Waskita awal-awal tol baru, pembukaan tol baru ini. Kalau cara ngeceknya itu tekan aja. Ini yang tanpa seal clap. Tanpa seal clap dia harus bunyi. Nah, seperti itu. Harus bunyi. Ada dia dipasang seal clap bunyi, setelah seal clapnya dilepas dia tidak bunyi. Itu wajib minta ganti bos clap. Nah, tekan ujungnya aja. Ini tidak rekayasa. Nah, seperti ini. Ini cara kerja komponen daripada kop itu sendiri. Setting clap harus bagus. Antara batangan klep sama bos klep tidak boleh goyang sedikit. Tidak boleh ada toleransi terlalu banyak lah. Kalau sedikit tidak masalah. Nah, bisa dilihat itu bagian diskompresi kawan-kawan. Kalau mau melepas, kalau melepas sih gampang. Mungkin kalau masang harus dilepas dulu bagian baut 10 yang ada di bagian depannya itu. Itu untuk diskompresi. Supra 125, Karisma, Matic, Honda itu dia harus buka tutup kop, tutup atasnya lah. Nah, itu harus dibuka dulu baut ini, tarik, ada per sama plat kecil. Kemudian cara pasang per klep nanti saya. Nah, cara pasang per klep itu yang renggang itu dia harus di bagian atasnya. Nah, lihat yang bagian ujung itu dia renggang. Nah, itu dia agak terlalu rapat. Kalau rapat itu berarti dia ya di bawah. Yang renggang itu dia di atas posisinya. Bisa dilihat. Nah, seperti ini. Mungkin sepintas sih tidak ada perbedaan, tapi kalau dilihat secara teliti ada perbedaan. Renggang bagian kanan saya dan yang rapat bagian kiri itu berarti dia bawah. Nah, seperti ini dia ngarahnya ke atas. Ya, kalau menurut saya, ya bagi kawan-kawan tidak dipermasalahkan pun tidak masalah sih sebenarnya. Tapi kalau saya harus detail. Kalau ya renggang itu bagian atas lah. Kenapa? Untuk kelenturan pun dia berbeda nanti. Kalau yang rapat di atas otomatis terlalu keras nanti. Atau sebaliknya lah. Kurang paham saya pokoknya. Setahu saya yang renggang itu dia yang di atas. Nah, supaya kuku klepnya tidak hilang ya dijepit di antara renggangan per klepnya itu sendiri biar tidak hilang. Barang kecil tapi kadang bikin pusing kita. Udah finishing hilang kuku klepnya, pusing. Nah, masangnya seperti itu ya. Bukan maksud saya menggurui, memang seperti itu standarnya. Setahu saya. Ya tidak tahu kalau kawan-kawan mungkin punya prinsip beda. Kemudian kode pelatuk pun kode pelatuk klep angka 1 itu kalau menurut saya itu dia di bagian in. Nah, untuk yang angka 98 itu dia di bagian X. Ya, tidak usah dipermasalahkan pun tidak masalah. Kadang ada yang sangat detailing sekali. Nanti saya bersihkan bagian-bagian kopnya, saya porting sedikit biar lumayan enak lah. Dah, seperti itu aja. Saya tidak maksud menggurui. Itu fix. Yang trouble hanya bagian seal clapnya. Saya tidak bongkar bagian sekernya, nanti malah terlalu banyak waktu dan tenaga dan percuma lah. Dah, ini feeling saya pasti sembuh nanti. Terima kasih untuk kawan-kawan. Sampai jumpa lagi video berikutnya.